Halo teman-teman, selamat datang. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada seluruh partisipan dan juga Bu Sarah selaku speaker yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk webinar kali ini. Perkenalkan, saya Ajeng dari Apiari Coworking Space selaku host pada webinar kali ini. Apiari sendiri adalah coworking space yang menyediakan ruang kerja, virtual office, dan juga aktivitas komunitas. Kami rutin mengadakan online event dengan tujuan untuk memberikan insight baru dan juga pengetahuan kepada teman-teman untuk dapat membantu berkembang bisnisnya atau dirinya sendiri. Untuk informasi mengenai event Apiari, teman-teman bisa keep update di Instagram apiari.coworking. Seperti yang teman-teman ketahui, hari ini kita akan membahas topik mengenai how to be a good speaker bersama Bu Sarah Neiliza selaku founder dari Speaking ID. Feel free teman-teman jika ingin membuka videonya supaya kita lebih ada interaksi dan nanti jika ada pertanyaan di tengah-tengah acara atau penjelasan, boleh langsung di drop chat aja ya. Kalau begitu, tanpa lama-lama, saya serahkan kepada Bu Sarah untuk memulai materinya. Bu Sarah. Oke, Bu Sarah. Langsung saja ya Bu Sarah untuk materinya. Halo teman-teman, apakah suara saya kedengeran? Siap, terdengar, Kak. Baik, Oke. terdengar jelas, Kak. Oke, mohon maaf sebelumnya saya belum bisa open kamera. Saya juga tim dari Apiari sendiri karena kebetulan juga lagi menggunakan tethering dan dari host yang malam ini mungkin ada kendala sinyal. Untuk lebih lanjut, mungkin tadi udah perkenalan juga nih dari moderatornya mengenai Apiari sendiri dan kegiatan kita seperti apa. Lebih lanjutnya mungkin teman-teman untuk kalau misalkan mau join event Apiari lainnya, karena kita nggak cuma ngebahas soal personal development, tapi juga bisnis dan networking, bisa keep update di Instagramnya Apiari, @apiari.coworking. Nah, biar tidak memperpanjang lagi pengenalannya seperti apa pengenalan malam hari ini, kita mungkin bisa mulai sesi how to be a good speaker dengan Ibu Sarah di sini. Bu Sarah mungkin boleh mulai, Bu. Waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Mbak Aulia yang sudah
menggantikan sementara gitu ya Mbak Ajeng dari API Coworking, nggak masalah. Suara saya bisa diterima cukup baik teman-teman? Terdengar ya? Baik, Terdengar, Bu. Baik, semoga bisa lancar karena mungkin situasi juga sedang cuacanya nggak bersahabat, biasalah. Kalau suasananya nggak bersahabat, cuacanya terganggu, biasanya ada gangguan juga di koneksi internetnya. Tapi semoga bisa lancar sampai nanti 90 menit ke depan. Baik, selamat malam teman-teman. Terima kasih yang sudah hadir malam hari ini. Perkenalkan, nama saya Sarane Riza. Biar aja, tapi karena sekarang eranya sudah era digital, maka kita bukan cuma harus baik ketika berbicara di depan umum, tetapi bagaimana ketika kita berbicara di ranah digital dan juga virtual. Ketika bikin vlog, ketika bikin podcast mungkin, ataupun melakukan video conference seperti ini. Maka saya minta izin sebentar untuk memutarkan video berikut ini. Apakah kedengeran suaranya, videonya, dan juga gambarnya terlihat? baik terdengar dan terlihat, Kak. Baik, terima kasih untuk responnya. Saya putarkan sebentar ya. Halo, saya Sarane Riza. Selain sebagai praktisi komunikasi dan pengajar, saya juga aktif sebagai kreator konten digital. Bagi saya, membuat konten adalah cara untuk memberikan edukasi sekaligus bersenang-senang. Topik mengenai komunikasi dan kreativitas saya coba tuangkan melalui blog, melalui podcast, microblog di Instagram, video di YouTube, dan juga melalui buku. Yuk berkolaborasi! Oke, jadi malam hari ini sebenarnya saya pengen juga ajak teman-teman untuk berkolaborasi. Artinya jangan kayak kuliah gitu ya, dengerin materi, lalu kemudian tanya jawab, itu kayaknya udah sering banget. Tapi bagaimana kalau malam hari ini kita bisa belajar bareng, dan apa kira-kira yang jadi kendala atau permasalahannya teman-teman, semoga saya bisa memberikan sedikit solusinya. Boleh dong teman-teman sekarang, baik yang open camera maupun yang enggak, coba deh, saya pengen tahu, teman-teman boleh tuliskan di kolom chat, kira-kira hal apa sih yang pengen teman-teman ketahui. Sehingga ketika saya memberikan materi itu bisa sesuai sama kebutuhannya teman-teman. Boleh sekarang teman-teman tuliskan di kolom chat, hal apa sih yang pengen diketahui dan mungkin juga jadi kegelisahan selama ini kaitannya dengan public speaking misalnya, kaitannya dengan berbicara di depan kamera atau apapun, boleh sekarang juga dituliskan di kolom chat. Karena biasanya kalau kita ngomongin sesi tanya jawab itu kan paling cuma 15 menit ya kan. 15 menit mungkin nggak terlalu efektif gitu. Maka sekarang saya berikan keleluasaan untuk teman-teman. Silakan untuk menuliskan di kolom chat kira-kira apa sih yang pengen teman-teman pengen ketahui kaitannya dengan aktivitas berbicara di depan umum. Boleh secara langsung face to face ataupun ketika berbicara di depan kamera, berbicara direkam suaranya dan lain sebagainya. Oke, saya coba buka kolom chat di sini. Silakan saja yang ingin bertanya atau mau beropini, begitu ya. Apa yang jadi kegelisahannya teman-teman, silakan dituliskan di kolom chat. Daripada nunggu nanti-nanti, daripada nunggu sesi tanya jawab, saya ingin menyapa dulu selamat malam untuk yang sudah menuliskan pertanyaan di sini. Ada Mbak Sulistiani Soliha, ingin tahu bagaimana cara agar berani di depan panggung yang audiensnya lebih pandai dari kita. Oke, baik. Lalu juga ada Mbak Aisyah Maharani, cara lebih percaya diri dan mengurangi gugup katanya. Baik, boleh. Ada juga Mbak Desinta Sandra, bagaimana caranya menghadapi gugup yang berlebihan di depan umum. Ada Mas Alia, ya terima kasih sudah memberikan tulisan di sini di kolom chat, tips berkomunikasi untuk mempengaruhi orang lain. Oke. Ada juga Mbak Dewi Ajeng, hal yang saya ingin ketahui bagaimana cara meningkatkan soft skill dalam berbicara di depan umum terlebih saat pandemi. Biar nggak gugup berbicara di depan umum. Oke, kayaknya banyak ya yang penasaran gimana caranya menghilangkan gugup katanya. Dan lebih percaya diri
lalu struktur dalam berbicara di depan umum, cara mengurangi kesalahan, meningkatkan PD. Wah, keren banget. Jadi aktif semuanya malam hari ini luar biasa. Karena sekedar bocoran nih buat teman-teman. Kalau teman-teman ingin melatih kemampuan public speaking, itu sebenarnya bisa dilatih dengan cara hal-hal sederhana seperti ini. Jadi ketika ada di kelas, ketika ada di video conference, ada di seminar, coba deh untuk berani mengeluarkan pendapat, berani mengeluarkan isi pikiran dan perasaan, sehingga siap dengan berbagai situasi. Ketemu audiens yang nyebelin, audiens yang nggak peduli sama kita, tapi kalau mental kita itu sudah terasah, kayak memberikan teks di sini, menuliskan pertanyaan di chat ini sebenarnya adalah bukti bahwa teman-teman itu berani mengeluarkan pendapat dan juga opininya, dan itu bagus banget untuk melatih mental. Nanti sebelum Sarah coba jawab pertanyaan dari teman-teman di sini, oke deh, kalau gitu saya akan coba untuk share sedikit materi aja, sedikit aja gitu ya, biar nanti banyakin ngobrol ya. Kalau kita ngomongin soal public speaking dan juga berbicara di depan umum, kira-kira kenapa sih kita butuh keterampilan ini? Nah, sekarang Sarah mau coba sapa. Selamat malam untuk Mbak Nadia Mawarni, bisa open mic? Halo, kedengaran nggak? Halo, kedengeran. Halo, Mbak Nadia. Ya, halo. Mbak Nadia, kalau saya tanya sama Mbak Nadia nih, mengapa kita butuh kemampuan public speaking gitu? Butuh kemampuan komunikasi. Kira-kira kenapa ya, Mbak ya? Bingung mau jawab. Gak usah bingung, dikeluarin aja daripada jadi jerawat nanti. Agar melatih keberanian untuk mengungkapkan pendapat, misalnya seperti itu. Oke, keberanian untuk mengungkapkan pendapat. Oke, thank you Mbak Nadia. Sama. Ada juga di sini Mbak Kasilda. Halo, selamat malam Mbak Kasilda. Bisa mendengar suara saya? Halo, siap bisa Kak. Baik, kalau Mbak Kasilda sendiri, apa kira-kira mengapa seseorang butuh kemampuan berbicara di depan umum yang baik? Menurut saya agar pesan bisa tersampaikan dengan baik. Agar pesan bisa tersampaikan dengan baik. Baik, terima kasih untuk opininya. Sekarang saya ingin menyapa Mas John Lee Sinaga. Halo, Mas John Lee Sinaga, bisa mendengar suara saya? Halo, silakan. Posisi lagi di mana ini Mas John Lee Sinaga? Tepatnya di rumah, dari Medan. Dari Medan. Halo, Horas ya. Mas Horas. John Lee Sinaga, boleh dong disampaikan kira-kira mengapa orang butuh keterampilan komunikasi atau public speaking? Untuk memberikan keterampilan pengetahuan kepada pendengarnya, Bu. Untuk menyalurkan kemampuan gitu ya, apa yang dia Ya, bisa kepada orang lain begitu. Baik, terima kasih Mas Joli. Satu lagi boleh Mbak Adelia Permata Putri. Wah, dari mana Mbak Adelia Permata Putri? Dari Jakarta, Kak. Dari Jakarta. Nah, kira-kira Mbak Adelia, mengapa sih kita butuh kemampuan komunikasi? Agar audiensnya itu nggak salah tangkap apa yang kita omongin, misalnya kayak memotivasi orang, jatuhnya dia bisa jadi termotivasi juga, bukan malah menjadi tersinggung atas kata-kata yang kita lontarkan. Oke, baik. Terima kasih. Bagus banget. Terima kasih untuk yang sudah memberikan opininya. Seperti yang saya bilang, bahwa ini sebenarnya salah satu langkah yang bagus banget untuk bisa berkomunikasi dari hal-hal yang sederhana seperti ini. Nah, teman-teman, betul yang disampaikan oleh beberapa teman kita tadi, bahwa kemampuan komunikasi itu membantu banget ketika teman-teman ingin menyampaikan sesuatu kepada orang lain. Karena komunikasi adalah proses mentransfer pesan. Pesan ini bentuknya bisa teks, bisa kata-kata yang kita ucapkan secara lisan, bisa penampilan tubuh kita, body language kita, pakaian yang kita gunakan, bisa skill yang kita miliki, apapun gitu ya, agar bisa efektif sampai ke orang lain. Nah, efektif itu kayak gimana sih? Efektif itu agar orang lain atau audiens itu bisa sepaham sesuai dengan apa yang kita ingin sampaikan.
Public speaker itu dalam unsur komunikasi disebut sebagai komunikator. Maka komunikasi itu bisa dikatakan efektif kalau apa yang dipahami oleh komunikan atau penerima pesan itu sama dengan komunikatornya. Boleh dong saya coba teman-teman tepuk tangan virtual dari rumah? Bisa nggak? Tepuk tangan virtual dari rumah seperti ini bisa? Oke, good. Kalau teman-teman ketika saya minta tepuk tangan secara virtual dan teman-teman tepuk tangan, artinya komunikasi yang terjalin antara saya dan teman-teman semua itu berjalan efektif. Kenapa efektif? Karena saya minta teman-teman tepuk tangan, semuanya pada tepuk tangan. Ada perubahan pengetahuan, ada perubahan perasaan, dan ada perubahan perilaku. Jadi kalau teman-teman ngomong sama kucing, dan kucingnya tuh diem aja nggak ngasih respon, artinya di situ nggak ada komunikasi. Kalau teman-teman ngechat gebetan dan gebetan yang nggak bales, berarti di situ komunikasinya nggak efektif. Jadi mending cari orang lain aja. Tapi kalau dia bales, berarti di situ ada proses komunikasi yang efektif. Nah, di sini nih teman-teman. Tadi katanya pengen gimana sih caranya supaya pede? Gimana caranya biar nggak gugup? Gimana caranya ketika ngomong itu bisa menginfluence orang lain katanya. Waduh. Gimana ketika ngomong itu bisa diperhatikan sama audiens? Ini adalah sedikit prinsip ketika teman-teman melakukan aktivitas komunikasi. Public speaking di depan umum, ataupun menggunakan kamera, ini adalah beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah tujuan. Nah, ini dia teman-teman. Jadi kalau kita mau ngomong, kita harus tahu tujuannya itu apa. Dan dalam komunikasi, ada beberapa tujuan nih. Tujuan informatif, edukatif, persuasif, dan hiburan. Saya kasih contoh ya. Misal, saya mau memberikan informasi tentang HP ini. Sebuah handphone dengan merek XYZ ini bagus karena dia punya kamera 5 megapiksel. Layarnya 6 inch dan pastinya harganya cuma 2 jutaan aja. Ini adalah sebuah bentuk komunikasi yang bertujuan informatif. Pesannya cukup jelas. 6 inch, ada kamera, gitu ya. Lalu kemudian harganya 2 jutaan. Informatif. Tapi kalau teman-teman punya tujuannya persuasif, nggak cukup seperti itu. Maka kita harus bawakan dengan cara yang persuasif. Wow, HP ini bagus banget, keren gila, karena dia punya kamera 5 megapiksel. Tahu dong di sini layarnya benar-benar gede dan asik banget kalau dipakai buat searching di internet. Layarnya aja 6 inch, kamu bakal puas banget ketika menggunakan handphone ini. Lebih atraktif ketika kita memang menunjukkan untuk persuasif atau mengajak orang lain supaya lebih tertarik dengan apa yang kita sampaikan. Nah, sekarang saya mau mencoba untuk menyapa yang sudah hadir di sini sebentar. Halo, selamat malam buat Mbak Dewi Ajeng Wulansari. Bisa mendengar suara saya? Halo. Selamat malam. Halo. Selamat malam, Mbak Dewi. Iya, Coba gimana? dong Mbak Dewi mengenalkan diri, Mbak Dewi, Iya. gitu ya. Saya kasih waktu bebas, kenalkan. Tapi di situ tujuannya Mbak Dewi adalah supaya orang itu cuma kenal Mbak Dewi siapa. Gitu. Cuman kenal. Cuma Gimana? kenal doang. Jadi, halo nama saya Dewi. Tujuannya adalah hanya untuk supaya orang itu kenal. Nggak ada tujuan untuk persuasif gitu kan ya. Jadi tujuannya adalah hanya untuk informatif, mengenalkan siapa Mbak Dewi. Kira-kira bisa dicoba? Iya, saya coba ya. Boleh, silahkan. Halo, nama saya Dewi Ajeng Wulansari, nama saya Ajeng, dan saat ini saya sedang berkuliah semester 5 di Fakultas Hukum. Oke, baik. Apa yang dicontohkan oleh Mbak Ajeng tadi, gitu ya, itu adalah salah satu bentuk komunikasi informatif. Kuliahnya di jurusan hukum. Nah, sekarang saya coba dong minta sama Mbak Ajeng praktekkan ketika Mbak Ajeng ini ingin mencoba, gitu ya, mempromosikan dirinya, katakanlah gitu, supaya
dapat pacar baru. Cila. Gimana ya? Gebetan baru. Kalau tadi kan cuma orang, oke, halo, nama aku Dewi, kelar gitu kan ya. Tapi kalau sekarang Mbak punya tujuan supaya orang itu tertarik sama Mbak, kira-kira seperti apa? Ya, gimana ya? Oke, halo, nama saya Dewi Ajeng Lasari, biasa dipanggil Ajeng. Mungkin saya nggak semenarik yang lain ya, cuman saya sedikit punya banyak cerita untuk diceritakan. Jadi ya kalau misalnya mau sharing-sharing cerita, bisa lah, kayak gitu mungkin. Oke deh. Oke, nggak masalah. Thank you, Mbak Dewi Ajeng. Gitu ya. Jadi ketika kita teman-teman pengen menunjukkan sesuatu, memperkenalkan sesuatu, mengajak sesuatu, bertujuan persuasif, biasanya kita akan lebih atraktif, lebih banyak informasi yang ingin disampaikan. Pembawaannya juga beda gitu ketika kita hanya ingin bertujuan informatif. Sama seperti ketika teman-teman yang mungkin masih kuliah, ketemu sama dosen di kampus, ketika menjelaskan materi, biasanya standar aja, biasa aja. Oke, hari ini kita akan mempelajari, biasa banget. Tapi kalau ketemu sama MC di mall, dia lagi bawain sebuah event gitu ya. Waduh, semangatnya pasti meledak-ledak. Ayo semuanya yang ada di lantai 5 turun semuanya, di sini ada bazar. Waduh, udah kayak orang jualan obat. Nah, beda gitu kan pembawaannya. Jadi, ketika teman-teman mau melakukan public speaking, mau berbicara di depan banyak orang, tentukan dulu tujuannya apa. Karena kalau sudah tahu tujuannya, itu akan mempengaruhi cara membawakannya. Tujuan. Lalu yang kedua, kita harus tahu dulu nih teman-teman audiensnya siapa, itu dia. Karena kita harus bisa membedakan mana yang audiensnya cowok-cowok, mana yang audiensnya cewek, mana yang audiensnya anak kecil, mana yang bapak-bapak dosen, mana yang ibu-ibu pejabat, itu beda cara membawakan kita diri, cara kita menyampaikan materi. Contoh, audiensnya anak-anak ya. Halo adik-adik semuanya, apa kabar? Sehat semuanya ya? Ketemu lagi dengan Kak Sarah. Fine, audiensnya adalah anak-anak. Tapi coba bayangkan, kalau misalnya audiensnya adalah Bapak Ibu dosen, gitu. Acaranya seminar. Halo Bapak Ibu dosen, selamat datang di acara seminar nasional. Jijik banget gak sih? Kalau kayak gitu membawakannya, ya kan? Kita harus tahu gitu siapa yang kita hadapin. Tadi udah tahu tujuannya, nah sekarang kita harus tahu siapa yang dihadapin. Kita public speaker perempuan, kemudian audiensnya cowok-cowok. Ya jangan genit juga. Halo, selamat pagi. Nama saya Sarah. Baik, malam hari ini, tadi pagi sekarang malam, bingung kan jadinya. Saya mau menjelaskan tentang public speaking. Halo, gitu loh. Kita cewek, audiensnya cowok-cowok, mau menjelaskan tentang public speaking, tapi pembawaannya kayak gitu kan nggak enak juga. Nah ini dia, jadi siapa audiensnya itu akan mempengaruhi betul bagaimana cara kita membawakan diri dan membawa materinya. Kalau audiensnya adalah anak-anak, berarti materi yang dibawakan juga kalau bisa dikurangi level bahasanya. Jangan campur-campur bahasa tingkat tinggi gitu. Hari ini aku mau makan zamais bakar. Waduh, zamais itu apa sih? Zamais itu jagung gitu. Anak-anak kecil nggak ngerti. Tapi kalau ngomong sama anak-anak mahasiswa pertanian, oke-oke aja gitu ya. Kita pahami dulu siapa audiensnya. Dan nanti kita coba praktek ya teman-teman. Lalu kemudian yang ketiga adalah channel atau salurannya. Kalau itu face to face, maka teman-teman itu harus siap dengan feedback langsung. Jadi kalau acaranya itu tatap muka dan audiensnya itu memberikan feedback yang negatif, kayak misalnya nggak antusias kayak gini, sibuk main HP sendiri, gitu kan ya. Feedbacknya itu langsung kita terima secara langsung. Kalau salurannya atau channelnya tatap muka, maka teman-teman harus siap secara mental. Tapi kalau pakai video conference kayak gini, feedbacknya itu relatif terlambat. Dan teman-teman sebagai public speaker harus menyiapkan mental. Seandainya ada koneksi yang nggak enak,
audiensnya semua kameranya ditutup, kita sebagai public speaker, sebagai komunikator harus siap dengan tantangan tersebut. Nah, kalau ngomongin soal video conference gitu ya, seorang speaker itu harus siap dengan fenomena yang namanya, istilah slangnya adalah Zoom fatigue, atau kelelahan ketika mengikuti video conference. Maka ada baiknya sesi-sesi video conference kayak gini tuh bisa interaktif, jadi nggak cuma ngomong terus, dikasih jeda, dikasih ngobrol, dan lain sebagainya. 3 prinsip ini teman-teman bisa dipegang, tujuannya apa, audiensnya siapa, dan pakai saluran apa. Gitu ya. Nanti kita akan obrolin lebih lanjut lagi. Nah, kalau teman-teman sudah tahu tujuannya apa, audiensnya siapa, lalu kemudian channelnya apa, sekarang adalah waktunya teman-teman untuk mempersiapkan diri. Karena tidak mempersiapkan diri itu berarti teman-teman sedang mempersiapkan kegagalan. Oke, mungkin yang bergerak mikrofonnya supaya suaranya tidak feedback di sini, gitu ya. Oke, baik, terima kasih. Nah, ini adalah beberapa persiapan yang harus teman-teman lakukan. Oke, ketika mau melakukan public speaking, mau berbicara di depan kamera, mau melakukan video conference, ada beberapa hal yang harus teman-teman lakukan. Yang pertama harus siapin dulu materinya, jelas. Nah, materi ini harus disesuaikan tadi dengan tujuannya, dengan audiensnya. Saya kasih tips ya, buat teman-teman yang mau melakukan presentasi di depan kelas, atau di depan klien, di depan kolega, teman-teman bukan cuma hanya mempersiapkan diri, tetapi sebaiknya mempersiapkan presentasinya juga. Ada beberapa tips buat teman-teman yang ingin mempersiapkan slide presentasinya supaya baik. Yang pertama adalah pilih warna yang kontras antara teks dan background. Itu satu. Lalu yang kedua adalah coba pilih font serif atau sans serif. Jadi pilih font yang jelas gitu, bukan yang handwriting. Yang kayak tulisan-tulisan Latin, atau kayak Comic Sans, monotype cursiva, chiller, dan lain sebagainya, itu betul-betul mengganggu mata kita sebagai audiens. Maka kalau teman-teman mau melakukan presentasi, pilih warna background teks dan background-nya itu kontras, berbeda agar tulisannya terlihat jelas. Lalu kemudian pilih jenis font-nya serif atau sans serif, seperti misalnya Arial, Lato, Cambria, gitu kan ya, Roboto, dan lain sebagainya. Lalu, dalam slide, sebaiknya maksimal cukup 2 jenis font saja, jangan banyak-banyak. Karena ketika teman-teman masukin banyak jenis font, itu pusing banget kita yang lihat. Nah, kalau teman-teman mau melakukan presentasi, coba bisa dipegang prinsip 10, 20, 30. 10, 20, 30. Pegang prinsip ini supaya teman-teman bisa melakukan presentasi secara efektif. 10 yang pertama adalah slide-nya jangan banyak-banyak. Karena kalau kebanyakan slide ya, kita sebagai pembicara itu biasanya fokusnya ke slide, enggak fokus ke apa yang mau kita sampaikan. 20 adalah waktu durasi maksimal untuk presentasi. Jadi presentasi itu nggak usah lama-lama, teman-teman. Beneran deh. Banyakin interaksinya aja. Dan 30 alias 30 adalah ukuran font minimal. Jadi fontnya jangan kecil-kecil. Justru fontnya gede-gede. Kalau teman-teman lihat slide presentasi saya sekarang, itu fontnya bisa ukurannya 80, 90, 114, dan lain sebagainya. Fontnya jangan kecil-kecil. Karena apa? Karena ketika kita tampil, slide presentasi, khususnya pada saat presentasi ya, itu menjadi salah satu elemen yang diperhatikan dan mendapatkan kesan di benak audiens. Bukan cuma penampilan kita secara fisik, bukan cuma suara, tapi juga slide presentasi kita. Nah, saya mau tanya nih, halo, selamat malam buat Mas Pidi Andika, bisa mendengar suara saya?
Halo? Suaranya kecil banget, Mas. Nggak kedengeran. Halo? Nggak kedengeran. Halo? Halo, selamat malam. Oke, selamat malam. Mas Pidi, sering melakukan presentasi nggak, Mas Pidi? Kalau sekolah sih sering gitu. Sekarang kuliah atau kerja atau sekolah? Lagi gap year aja sih. Lagi? Gap year. Oh, oke, baik. Nah, aku mau tanya nih sama Mas Pidi nih. Kira-kira ketika dulu presentasi, apa sih kendala yang sering Mas hadapi? Cuman gugup aja di depan teman-teman gitu. Gugup di depan teman-teman. Dan biasanya Mas Pidi apa nih yang biasanya dilakukan? Cuman gini, kayak bingung gitu ngomongnya apa gitu. Sama kayak kebanyakan gitu. Oke, baik. Baik, terima kasih Mas Pidi sudah berbagi cerita. Saya mau menyapa sekarang ada siapa di sini? Soalnya ditutup kameranya, jadi saya nggak bisa kelihatan di sini ya. Halo, selamat malam buat Zahagia Etnik. Selamat malam. Selamat malam, Mas. Ini nama Ini nama aku bukan ini sih. Panggilnya Zaha aja. Gimana? Bisa panggil Zaha Oke, aja. Mas Zaha. Mas Iya. Zaha. Oke, Mas Zaha sering melakukan presentasi? Lumayan. Lumayan. Dan biasanya ketemu sebuah kendala atau hambatan gitu nggak sih? Atau semuanya lancar-lancar aja? Kalau mau bilang lancar-lancar, ngapain join webinar ini ya kan? Jadi sebenarnya sih kalau kendalanya tergantung audiensnya sih. Audiens yang kayak apa? Kayak muka galak, kayak muka yang nggak mau senyum. Terus kalau yang mungkin yang kalau sekarang kan Zoom ada yang tutup kamera, jadi kita nggak bisa bayang muka mereka gimana ya. Mereka sebenarnya suka nggak sama kita gitu. Cuma kayak gitu aja sih. Oke, baik. Terima kasih ya, Mas Zaha tadi ya panggilannya ya. Ya, Mas Zaha. Oke, baik. Terima kasih Mas Zaha sudah memberikan ceritanya. Satu lagi deh, boleh. Ada Mas Kevin Sanjaya. Halo, Mas Kevin Sanjaya. Halo. Hai, halo. Posisi di mana ini asalnya Mas Kevin? Saya di rumah di Jakarta. Oke, lagi di Jakarta. Mas Kevin, sering melakukan presentasi? Kerja, kuliah? Kerja sekarang, kalau waktu kuliah presentasi pernah. Pernah, oke. Menemukan sebuah tantangan nggak ketika presentasi? Banyak sih macam-macam, kayak slide-nya kebanyakan, terus kadang gugupnya bentar doang mungkin. Ya paling gitu sih. Oke, baik. Terima kasih Mas Kevin. Ya, sama-sama. Kayaknya kalau kita berbicara di depan umum, gugup, nggak pede, lalu kemudian bingung mau apa yang diomongin gitu ya, teman-teman, itu sering banget jadi kendala. Nah, sebenarnya kuncinya adalah yang pertama, kita harus persiapan dulu materinya. Dan ketika teman-teman melakukan public speaking, itu sebenarnya ada sebuah teknik namanya extemporan. Extemporan itu adalah kita menyiapkan dulu materinya, apa yang mau disampaikan, lalu kemudian kita improvisasi ketika menjelaskan. Apa yang saya lakukan malam hari ini di depan teman-teman itu adalah teknik extemporan. Jadi sudah saya siapkan semuanya, kemudian secara improvisasi. Extemporan. Nah, extemporan ini selain kita bisa improvisasi, biasanya juga relatif lebih fleksibel dibandingkan dengan mereka yang menggunakan teknik manuskrip. Jadi kalau manuskrip itu naskahnya disiapin A sampai Z semuanya, kemudian dibaca. Pernah nggak mungkin teman-teman dengerin sebuah sambutan, biasanya pada waktu upacara gitu ya, saya pernah punya pengalaman kayak gini. Sebuah sambutan, karena pembicaranya itu terlalu kaku dan terlalu gugup, ketika dia berbicara membaca naskah, yang terjadi kemudian adalah Assalamualaikum WRWB. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur Allah SWT.
dibaca teksnya semua, tidak ada improve-nya. Harusnya kan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh gitu ya. Tapi karena terlalu terpaku sama naskah, maka tidak bisa improvisasi. Nah, maka sebelum teman-teman melakukan public speaking, alangkah baiknya tentukan dulu nih teknik apa yang mau digunakan. Mau pakai teknik extempora atau mau pakai teknik manuskrip? Kalau merasa masih pemula, nggak masalah pakai manuskrip. Asalkan ketika menyampaikannya, lakukan sedikit improvisasi. Jangan terpaku dengan naskah yang dibaca. Siapkan materi, itu adalah kuncinya. Jadi teman-teman agar bisa lebih pede, nggak gugup, kuasai dulu materinya. Dan materinya tuh jangan banyak-banyak, dikit aja. Karena apa? Tadi ya, maksimal 20 menit aja. Jangan kelamaan. Orang bilang presentasi itu adalah ide 2 menit, dipanjang-panjangin jadi 2 jam. Artinya apa? Yang disampaikan sedikit aja, tapi banyakin improvisasinya, banyakin ceritanya. Oke. Materi sudah dipersiapkan, yang kedua adalah body language, alias bahasa tubuh. Kalau teman-teman grogi, mau tampil, ketika jalan, menuju ke panggung, pegang mikrofon, jangan buru-buru ngomong. Jangan buru-buru ngomong. Tenangkan diri dulu, sebentar, beberapa detik, dan lakukan yang namanya 7-11 breathing. 7, 11, pernafasan. Pernafasan 7, 11. Ambil oksigen, hirup oksigen, buncitkan perut, sampai perut kita buncit ketika mengambil oksigen. Kurang lebih kita hitung, kita tahan selama 7 detik. Setelah itu, kita keluarkan perlahan-lahan, boleh pakai hidung, boleh pakai mulut. Yang penting ketika kita mengeluarkan, nggak pas di depan mikrofon ya. Kalau depan mikrofon jadinya fush gitu. Jadi pelan-pelan aja, 11 detik. Bagaimana mengontrol gugup, bagaimana mengontrol grogi, kuncinya ada di pernafasan. Nah, 7-11 breathing ini tadi mengontrol pernafasannya teman-teman. Ketika pernafasannya sudah terkontrol, biasanya detak jantungnya juga akan lebih stabil. Jadi kalau kondisi tubuh kita lagi benar-benar grogi, badan kita bahkan sampai gemeteran, diem dulu, jangan dipaksain ngomong. Kalau dipaksain ngomong, jatuhnya adalah selamat malam, nya keluar dulu, baru selamat malam. Itu nggak enak banget didengerin. Kalau sudah mulai santai, baru kita buka. Dan ngomongnya jangan cepat-cepat. Body language. Tunjukkan dari tubuh kita itu ready, teman-teman. Confidence. Postur tubuhnya santai, tidak terlalu membusung, tidak terlalu membungkuk. Tangan jangan dimasukkan ke saku ataupun bersedekap. Kontrol kaki supaya beratnya itu seimbang. Jangan satu maju, satu ke belakang atau berat sebelah. Dan yang tidak kalah penting adalah menjaga ekspresi wajah tetap tersenyum dan ramah, serta jaga eye contact, kontak mata. Jadi kalau teman-teman sekarang melakukan video conference, jujur ya, untuk menjaga kontak mata dengan teman-teman, saya itu nggak lihat layar loh, tapi saya fokusnya di kamera yang kecil. Fokus mata saya itu ada di kamera, ini fokus mata saya ada di kamera, ini fokus mata saya ada di layar. Ini sekarang di kamera, ini sekarang di layar. Ini di kamera, ini di layar. Tentu saja berbeda. Dan ketika teman-teman melakukan di atas. Bagian atas di sini. Tapi ketika teman-teman melihat langit atau atap, pandangan mata kita sudah terlalu mendongak ke atas. Kalau teman-teman menatap lantai, pandangan matanya ke bawah. Kepala di bagian atas ini adalah pandangan mata yang masih lurus ke arah audiens. Jaga eye contact-nya. Ekspresi wajah atau facial expression, postur tubuh. Bahasa tubuh. Lalu yang ketiga, yang harus teman-teman persiapkan adalah suara. Tahu nggak teman-teman?
ternyata audiens kita itu lebih perhatian terhadap penampilan fisik, visual kita, suara, baru kemudian kata-kata. Jadi ketika teman-teman sudah mempersiapkan materinya, mempersiapkan suara itu nggak kalah penting. Salah satu kuncinya adalah ketika teman-teman berbicara, coba masukkan ekspresi tersenyumnya atau yang biasa disebut dengan smiling voice. Halo, apa kabar? Selamat malam. Saya menggunakan smiling voice. Halo, apa kabar? Selamat malam. Malam hari ini saya mau ngomongin ya soal public speaking. Nah, gimana? Public speaking adalah, ya bagus, public speaking adalah aktivitas komunikasi berbicara di depan umum. Gimana? Tanpa smiling voice. Ketika kita membuka acara, selamat pagi Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, selamat datang di acara seminar nasional. Selamat pagi Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, selamat datang di seminar nasional. Selamat pagi Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, selamat datang di seminar nasional. Beda semua kan? Maknanya beda semua kan? Apa yang diterima sama audiens? Jadi kalau teman-teman pengen kelihatan ramah, kelihatan terbuka, kelihatan bersemangat, mulai sekarang, kalau ketemu sama orang lain, kalau kenalan sama orang lain, kalau berbicara di video conference, kalau berbicara di atas panggung, pasang wajah tersenyum, pasang suara tersenyum. Tapi lihat juga konteksnya. Kalau teman-teman lagi datang atau lagi membawakan acara, upacara kematian juga jangan senyum-senyum gitu kan ya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nggak gitu juga gitu loh. Harus tahu suasananya. Begitu juga kalau acaranya apa namanya kondangan gitu, wedding party. Selamat datang semuanya. Di pernikahan Riza. Nah, itu pasti yang jadi MC-nya mantannya tuh kalau kayak gitu tuh. Jadi harus sesuaikan gitu kan teman-teman. Atau kalau enggak IO-nya tuh yang jadi MC pengantinnya. Jadi pertama, ini adalah waktu informasi itu bukan cuma materinya aja yang ada isinya, tapi juga pembawaan suaranya juga menyenangkan. Nah, sekarang, halo. Suaranya agak kekecilan? Iya. Hai, Mbak Nuraisya. Halo. Halo, lagi di mana sekarang? Lagi di rumah Pamekasan, Madura. Di Pamekasan, Madura. Baik. Nah, Mbak, aku mau nih ajakin Mbak untuk coba membaca naskah di sini, gitu ya. Kelihatan naskahnya, teksnya? Kelihatan. Kelihatan, oke. Coba Mbak bawakan naskah ini. Bayangkan acaranya itu adalah acara yang formal, gitu ya. Bawakan naskah ini, misalnya Mbak adalah seorang MC, bayangkan suasananya itu adalah acaranya formal settingnya. Bisa mencoba? Oke. Oke, baik, silakan. Selamat malam. Selamat datang di acara seminar public speaking. Apa kabar rekan-rekan? Semoga semua dalam keadaan sehat dan bahagia. Sebelum acara dimulai, mari kita bertepuk tangan agar lebih bersemangat. Oke, baik. Sekarang coba Mbak bawakan acara ini dan audiensnya itu adalah anak-anak dan acaranya itu informal. Oke. Bisa dicoba? Bisa. Selamat malam, selamat datang di acara seminar public speaking. Apa kabar adik-adik? Semoga semua dalam keadaan sehat dan bahagia. Sebelum acara dimulai, mari kita bertepuk tangan agar lebih bersemangat. Yeay!
Terima kasih Mbak Nuraisya. Nah, di sini teman-teman pasti sudah bisa membayangkan gitu ya, dari rumah ataupun dari manapun. Ternyata suara kita itu bisa dibentuk, bisa diubah sesuai dengan kebutuhan. Tadi ketika saya minta Mbak Nuraisya, Mbak, bayangin acaranya formal, pembawaannya jadi formal. Tapi bayangin acaranya cheerful, suara kita ini bisa dimainkan. Jadi bukan cuma menyiapkan materi saja, bukan cuma menyiapkan bahasa tubuh saja, tapi perhatikan juga vokal kita. Vokal kita ini akan mendeliver atau mengirimkan pesan yang berbeda ke audiens. Ada mungkin yang mau mencoba membaca naskah ini, gitu? Siapa tahu ada yang mau praktek. Sayang aja kalau cuma dengerin materi tapi nggak praktek. Siapa kira-kira ada yang mau praktek? Adakah yang mau coba? Saya lagi ready atau enggak? Mas Eko Dimas Wardani lagi stay tune nggak ya? Halo Mas Eko Dimas Wardani. Oke, kalau gitu. Mbak Sekar Ungu Mewangi lagi bisa open camera nggak ya? Oh, nggak ada juga orangnya. Kemana ini ngomong-ngomong ya? Jangan-jangan lagi, apa namanya, di toilet mungkin, nggak apa-apa. Ada mungkin yang pengen mencoba membaca naskah ini dan menunjukkan kira-kira bagaimana sih caranya memainkan suara, gitu? Boleh, mumpung nih. Mbak Kasilda lagi, mungkin? Mau mencoba? Atau Mas Zaha mungkin? Mau mencoba? Boleh? Gimana? Boleh, boleh. Oke, Mas Zaha dulu boleh nih. Baik, Mas Zaha. Boleh, di sini ada naskah, Mas Zaha. Silahkan dibaca gitu ya. Mas Zaha coba bayangkan kalau yang datang acara ini adalah bapak-bapak kompleks. Tuh, kira-kira bagaimana nih cara membawakan naskah ini? Oke, saya coba ya. Boleh, silakan. Selamat malam, selamat datang di acara seminar public speaking. Apa kabar bapak-bapak? Semoga semua dalam keadaan sihat dan bahagia. Sebelum acara dimulai, mari kita bertepuk tangan agar lebih bersemangat. Oke, baik. Di sini Mas Zaha sudah bisa berimprovisasi gitu kan ya, mengganti kata rekan-rekan dengan bapak-bapak, berarti tidak menggunakan manuskrip gitu. Jadi bisa fleksibel Mas Zaha di sini. Sekarang Mas Zaha coba bawakan acara ini, kira-kira audiensnya adalah anak-anak SD. Anak-anak SD. Baik. Baik. Selamat malam, selamat datang di acara seminar public speaking. Apa khabar adik-adik? Semoga semua dalam keadaan sihat dan bahagia. Sebelum acara dimulai, mari kita bertepuk tangan agar lebih bersemangat. Oke, baik. Jadi bisa kelihatan bedanya ya. Terima kasih ya Mas Zaha sudah mencoba. Nah, sebenarnya nih teman-teman, ketika teman-teman mempelajari suara, itu yang dipelajari apa aja sih gitu kan. Yang pertama adalah artikulasi atau kejelasan dalam berbicara. Nah, gimana sih cara melatihnya? Ada beberapa cara sih untuk melatih artikulasi. Kita bisa melakukan senam wajah, A, I, U, E, O gitu kan. Semakin jelek wajahnya tuh semakin bagus. Jadi coba teman-teman di depan kaca melafalkan A, I, U, E, O. Selain untuk bikin artikulasi kita jadi jelas, itu juga bisa membuat wajah, otot-otot wajah kita, otot-otot di rongga mulut kita jadi lebih fleksibel. Lalu yang kedua, coba teman-teman katukan gigi seperti ini. Kalau suara teman-teman ketika berbicara masih cukup jelas, berarti artikulasinya sudah jelas. Saya kasih contoh ya. Selamat malam, selamat datang di acara seminar public speaking. Apa kabar rekan-rekan? Semoga semua dalam keadaan sehat dan bahagia. Sebelum acara dimulai, mari kita bertepuk tangan agar lebih bersemangat.
Kalau suaranya nggak kayak orang kumur gitu ya, nggak selamat malam, selamat datang. Nah, kalau masih kayak orang kumur-kumur kayak gitu, berarti artikulasinya masih belum terlatih. Tapi kalau suaranya sudah bisa jelas, ketika kita mengatupkan gigi tadi, artinya artikulasi kita sudah cukup terlatih. Gitu. Jadi teman-teman bisa latih di rumah, nggak usah ikut pelatihan apapun, artikulasi itu bisa dilatih di rumah. Artikulasi itu yang pertama. Lalu yang kedua adalah intonasi. Intonasi itu adalah nada suara. Jadi kenapa di sini kalau teman-teman perhatikan gitu ya, ada yang garis miring 1, ada yang garis miring 2 gitu. Itu adalah penanda titik dan koma. Ketika koma, maka intonasinya lebih turun. Tapi ketika titik, selain intonasinya turun, kita kasih jeda. Perhatikan misalnya seperti ini. Hasil survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia atau APJII mencatat, berarti koma. Mencatat, titik. Mencatat, koma. Jumlah pengguna internet di Indonesia mencapai 196,7 juta jiwa pada bulan November 2020. Titik. Tapi bayangin kalau nggak ada koma dan nggak ada titiknya. Hasil survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia atau APJII mencatat jumlah pengguna internet di Indonesia mencapai 196,7 juta jiwa pada bulan November 2020. Ngeflat, kayak jalan tol, kayak percintaanmu gitu kan, ngeflat gitu. Kan kita butuh tuh, ada berantem-berantemnya dikit, ada belok-beloknya dikit, nah itu dia. Ketika kita memainkan suara, itu ada belok-beloknya dikit, turun-turunnya dikit, naik-naiknya dikit. Supaya apa sih? Supaya berdinamika, teman-teman. Hasil survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia atau APJII mencatat, halo teman-teman, apa kabar? Saya Sarah Neriza. Senang sekali malam hari ini saya bisa menyapa teman-teman dalam kondisi sehat dan berbahagia. Ada permainannya di sana. 1 tadi artikulasi, yang kedua intonasi, yang ketiga adalah tempo. Tempo harus kita perhatikan supaya ngomongnya nggak terlalu cepat dan juga nggak terlalu lambat. Kalau misalnya kita ngomongnya terlalu cepat seperti ini, orang juga nggak bakal paham apa yang mau kita sampaikan. Maka dari itu kalau ngomong jangan cepet-cepet karena orang nggak bakal ngerti apa yang mau kita omongin. Tapi juga jangan lambat-lambat. Kalau lambat-lambat, nggak selesai-selesai gitu acaranya, ya kan? Makanya teman-teman harus bisa membandingkan, membedakan kapan harus cepat ngomongnya, kapan harus lambat. Kalau pakai video conference kayak gini, teman-teman, karena ada gangguan koneksi internet, alangkah baiknya level tempo suara kita itu lebih lambat dibandingkan ketika kita berbicara face to face. Karena ada kendala koneksi. Jadi kalau kita berbicara di depan kamera, video conference, kurangi sedikit kecepatannya, lebih lambat lagi. Gitu. Tadi sudah ya artikulasi, intonasi, tempo, lalu kemudian yang keempat adalah tone suara, nuansa. Yang tadi sudah kita pelajari di awal, kita masukkan yang namanya smiling voice. Tone suara. Nah, ini kalau misalnya teman-teman belajar jadi dubber, jadi voice over talent, kaitannya sama tone suara ini akan lebih dipelajari lagi. Tapi kalau jadi public speaker, itu biasanya kita pakai tone suara itu lebih sering yang bahagia gitu ya. Tapi kalau teman-teman jadi dubber, jadi voice over talent, tone-nya akan lebih bermacam-macam. Misalnya tone suara galak. Hasil survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia atau APJII mencatat, galak banget ya kan. Kita nggak mungkin presentasi dengan gaya kayak gitu. Tapi kalau misalnya kita jadi pengisi iklan, pengisi suara untuk film, kita bisa memainkan banyak alternatif tone. Hasil survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia atau APJII mencatat. Kita bisa pakai gaya kayak gitu. Hasil survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia atau APJII mencatat, bisa pakai gaya kayak gitu juga. Hasil survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia atau APJII mencatat, bisa pakai tone kayak gitu.
Tapi kalau kita melakukan public speaking, relatif tone yang sering digunakan adalah tone yang smiling voice tadi. Hasil survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia atau APJII mencatat, biasanya seperti itu yang kita gunakan ketika menjadi public speaker. Jadi banyak banget tone atau nuansa suara itu yang bisa kita gunakan sesuai dengan kebutuhannya. Loh, kenapa sih harus diperbaiki? Kenapa sih harus dipelajari? Karena itu tadi, teman-teman. Ternyata berdasarkan riset, visual, vokal, dan verbal, elemen paling banyak itu yang paling berkesan di benak audiens adalah visualnya. Penampilan kita, body language, bahasa tubuh, pakaian yang digunakan, slide presentasi, itu elemen yang paling banyak. Yang kedua adalah suara. Baru yang ketiga verbal, teman-teman. Kata-kata tuh paling sedikit. Cuma 7%. Kecil banget. Maka sering ya teman-teman ketemu sama temannya, kayaknya kenal tapi aku lupa deh kamu siapa namanya. Itu dia. Kita cenderung menangkap wajah, menangkap visual, kesan yang nampak secara kasat mata, daripada kata-katanya, daripada namanya. Otak kita bekerja demikian. Gitu. Oke, sebelum saya lanjutkan, boleh ada yang mau mencoba untuk membaca naskah ini dengan teknik smiling voice-nya mungkin? Ada yang mau mencoba? Mbak Dewi Ajeng mau mencoba lagi membaca naskah ini dengan teknik smiling voice? Boleh? Silahkan. Bayangkan Mbak Dewi Ajeng sedang ada di depan audiens yang banyak gitu ya. Mainkan titik komanya. Saya mulai ya. Boleh, silakan. Hasil survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia atau APJII mencatat jumlah pengguna internet di Indonesia mencapai 196,7 juta jiwa pada bulan November 2020. Lanjut lagi bawahnya. Jumlah pengguna internet paling banyak berasal dari Provinsi Jawa Barat, yakni 35,1 juta orang. Sementara, jumlah pengguna internet di Sumatera Utara mencapai 11,7 juta orang, dan di Banten mencapai 9,90 juta orang. Oke, baik. Terima kasih Mbak Dewi sudah mencoba. Oke, ada lagi yang mungkin mau mencoba? Jadi mungkin buat teman-teman gitu ya, ketika membaca naskah ini, selain memperhatikan titik komanya juga masukkan rasanya. Jadi agar orang lain bisa memahami, kita bayangkan kita itu lagi bercerita sama mereka. Hasil survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia atau APJII mencatat, jumlah pengguna internet di Indonesia mencapai 196,7 juta jiwa pada bulan November 2020. Perhatikan temponya, jangan terlalu cepat juga. Jumlah pengguna internet paling banyak berasal dari Provinsi Jawa Barat, yakni 35,1 juta orang. Sementara, jumlah pengguna internet di Sumatera Utara mencapai 11,7 juta orang, dan di Banten mencapai 9,98 juta orang. Bayangkan kita lagi ngomong sama seseorang yang ada di depan kita. Sehingga ketika kita menyampaikan informasi itu bisa lebih perlahan, bisa lebih tenang, dan lebih mudah untuk dipahami. Sedikit catatan, ini tambahan tips aja buat teman-teman yang membaca angka desimal, kayak misalnya di sini 9,98 juta, itu cara membacanya adalah 9,98 juta, bukan 9,98 juta. Itu cara membaca angka dalam bentuk desimal ya, mungkin siapa tahu ada yang belum tahu atau mungkin kelupaan. Biasanya dulu pada waktu sekolah mungkin ketemu sama pi ya kan, 22/7 dan 3,14, itu sering banget kita diajari sama guru adalah 3,14, dan itu salah teman-teman. Karena angka di belakang koma itu bentuknya adalah pecahan, maka cara menyebutnya adalah dengan cara disebut satu persatu. 9,98 juta. Itu dia cara membacanya. Oke? Nah, semua ini teman-teman dari materi, dari body language, dari suara, itu nggak bisa kalau cuma teori aja. Maka teman-teman harus latih, harus dipersiapkan, harus dipraktekkan.
Sampai detik ini, ketika saya mau ngomong, ketemu sama teman-teman lewat video conference, mengajar di kampus, semua selalu saya persiapkan pada malam harinya. Saya coba ngomong di depan kaca, coba ngomong di depan kamera. Karena apa? Karena setiap audiens yang kita temui itu nggak pernah sama. Kalau nggak terlatih, kalau nggak mau latihan, kita nggak akan bisa fleksibel bertemu sama audiens kita. Maka setelah kita mempersiapkan diri, jangan lupa untuk latihan. Begitu? Nah, kalau teman-teman memang mungkin merasa sesi kita ini kayaknya cuma sebentar banget karena cuma ada waktu 90 menit, pengen belajar lebih lengkap lagi, teman-teman bisa buka di buku saya, Semua Bisa Bicara, atau bisa mendengarkan podcast saya di The Let Brand Podcast. Bisa diakses podcast ini secara gratis di Spotify, atau bisa juga buka di www.theletbrandshow.com, atau bisa ngobrol sama saya bebas via DM, via komen, atau apapun di akun Instagram saya di @neriza. Dan kayaknya bakal lebih seru kalau kita langsung tanya jawab aja kali ya, ngobrol-ngobrol secara langsung, sehingga saya bisa membantu apa yang mungkin teman-teman butuhkan buat malam hari ini. Selanjutnya saya akan serahkan sesi ini kepada Mbak Aja selaku moderator. Kita akan ngobrol, masih ada waktu 30 menit untuk berdiskusi lebih lanjut. Silakan Mbak Aja. Oke, terima kasih Bu Sarah atas materinya hari ini. Nah, dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan karena ini adalah sesi tanya-jawab. Boleh kalian untuk open mic, open cam, atau silahkan langsung di drop chat aja. Ada yang boleh sambil open mic ya, jadi teman-teman bisa melatih dirinya juga untuk bisa berbicara gitu. Silahkan, mungkin ada yang mau ditanyakan, mau ada yang diobrolin. Ada ini Bu Sarah dari Nuraisya Maulidia. Oke, Kak Nuraisya, silahkan. Dari Kak Fajira juga silahkan, tapi satu-satu dulu ya, dari Kak Nuraisya dulu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam Kak Risa. Ini sebenarnya udah webinar ketiga yang saya ikuti. Dan pematerinya spesial Kak Risa. Terus berarti ya? Ini pertanyaannya, kan tadi dari Kak Risa ngasih tips tuh, 10, 20, sama 30. Nah, di tips itu kan ada 20 menit waktu maksimal kita untuk presentasi. Nah, sebenarnya gimana sih Kak cara manage waktunya? Kadang kalau kita udah kasihkan ngobrol gitu kan, apa ya, jadinya gak to the point gitu. Terus juga dari misal kita mau bawain materi public speaking. Sebenarnya kan public speaking ini kan materinya banyak. Nah, untuk kita memilih dan memilah mana sih yang penting untuk disampaikan, terus mana yang utama untuk disampaikan itu dari Karisa ada tips dan triknya nggak sih? Thank you. Oke, baik. Terima kasih untuk Mbak Nuraisya. Waduh, katanya udah 3 kali ini ya. Semoga nggak bosen ya ketemu sama saya mulu gitu Mbak Nuraisya. Jadi gini teman-teman, ketika kita emang mau presentasi gitu, waktu 20 menit itu adalah waktu yang paling ideal. Karena apa? Karena ternyata kemampuan konsentrasi manusia itu maksimal itu di 20 menit. Maksimal loh saya bilang ya kan. Jadi 20 menit itu udah yang betul-betul kita bisa fokus, nggak terdistraksi apapun, itu mentok di 20 menit. Untuk anak-anak itu bahkan cuma 10 menit. Makanya sebenarnya anak-anak sekolah, SD, TK, SD, kemudian suruh duduk manis, mendengarkan guru berjam-jam itu adalah sebuah bentuk penyiksaan juga sebenarnya. Mereka nggak boleh toleh-toleh, nggak boleh main-main sama temennya. Karena secara naluri ya, secara kodrat gitu ya, Tuhan tuh memberikan kemampuan mereka konsentrasi itu memang rendah. Justru kalau yang diam, terpaku itu bisa jadi ada gangguan gitu terhadap kemampuan dia dalam berpikir. Maka dengan memahami ini sebenarnya kita kalau ngomong itu jangan lama-lama, baik kepada anak kecil maupun orang dewasa. Ketika kita berbicara dalam konteks presentasi dan juga pidato pada khususnya, public speaking kan banyak nih. Ada yang orasi, ada yang kampanye, ada MC, ada mengajar gitu kan ya. Jadi banyak konteksnya. Kalau kita bicara di presentasi dan juga pidato, struktur
materi itu biasanya dibagi jadi 3. Pembukaan, isi, dan penutup. Pembukaan itu paling cuma sekitar 15% aja, alias jangan banyak-banyak ngomongnya di sana. Lalu kemudian isi itu bisa sampai 70%. Lalu penutup itu 15%. Dengan kita memahami struktur ini, sebenarnya kita bisa fokus ke isinya. Jadi kebanyakan orang tuh kebanyakan gitu kan. Itu di bagian openingnya, udah yang cerita macam-macam. Apa kabar semuanya? Udah sehat-sehat ya masa pandemi ini ya, kita ada di rumah aja pakai masker kelamaan gitu. Gak usah ngomongin bertele-tele gitu. Cukup, apa kabar? Semoga sehat. Saya Sarah, saya mau ngomongin ini, kelar gitu. Bagian opening. Lalu kita masuk ke isinya. Isinya lebih kita eksplor lagi. Nah, di isi ini pun kita harus siapkan ide-ide apa yang mau kita sampaikan. Kalau dalam konteks diminta jadi pembicara kayak gini, biasanya akan ada TOR atau Term of Reference. Poin-poin apa aja yang harus kita sampaikan. Jadi biasanya akan ditanya ini sama panitianya, apa sih yang mau kita sampaikan? Oh, tentang misalnya tips-tips public speaking. Oh, misalnya terkait ini. Jadi udah ada ketentuan-ketentuannya. Kalau kita diminta jadi pembicara gitu. Tapi kalau misalnya acaranya secara umum, kita cek dari audiensnya gitu Mbak Nuraisya. Audiensnya ini siapa? Kalau saya lihat secara garis besar, audiensnya ini kebanyakan mahasiswa, kebanyakan. Dan juga mungkin pekerja, tapi secara persentase saya lihat mungkin kebanyakan mahasiswa. Nah, kebutuhannya mahasiswa itu apa sih dalam public speaking? Kebanyakan tuh kalau nggak ya presentasi gitu kan ya. Lalu kemudian mungkin sedikit berbicara di depan kamera karena ada kebutuhan bikin video, ngumpulin tugas, vlog, dan lain sebagainya. Saya nggak akan ngomongin sesuatu hal yang detail banget, misalnya cara menyusun materi, memasukkan elemen-elemen akronim, bla bla bla. Saya nggak akan menjelaskan itu gitu ke teman-teman karena kebutuhannya nggak sampai sana. Jadi dilihat lagi, dicek lagi audiensnya itu siapa dan cari yang memang dibutuhkan. Makanya tadi di awal saya tanya, oh butuh tentang meningkatkan percaya diri gitu, mengatasi grogi. Maka tadi saya masukkan tipsnya mengatasi grogi seperti apa. Oh 7-11 breathing. Jangan langsung ngomong ketika pegang mikrofon. Tips tambahan dari saya, kurangi minuman kafein sebelum tampil. Seperti kopi dan juga teh, karena beberapa orang itu sangat sensitif terhadap kafein. Biasanya bisa merangsang detak jantung jadi lebih cepat. Udah deg-degan, kasih kafein, malamnya nggak tidur, ya kan, depannya ada gebetannya, udah grogi, was-was, gemeteran, keringat dingin, hati-hati pingsan. Nah, jadi kita menyesuaikan sama kebutuhan audiensnya. Karena ini satu tips juga teman-teman. Public speaker itu berbicara dalam bahasa audiens. Kita penuhi yang mereka mau, bukan egoisnya saya. Kalau egoisnya saya, mungkin saya akan menjelaskan banyak hal, materi-materi gitu kan ya. Menyusun elemen-elemen presentasi, mengubah data, bla. Tapi kan nggak sesuai kebutuhannya Mbak Nuraisya, ya sudah, tidak usah saya jelaskan. Jadi bicara menempatkan diri untuk audiensnya, bukan untuk egois kita sebagai public speaker. Termasuk bahasa yang digunakan ya. Kalau memang audiensnya itu nggak terlalu familiar dengan bahasa daerah, bahasa Inggris, ya gunakan sedikit aja persentasenya. Saya rasa begitu ya Mbak Nuraisya, semoga bisa membantu. Oke, baik. Untuk yang selanjutnya, Bu Sarah, ada dari Kak Fajira Syahsena yang mau untuk bertanya. Untuk Kak Fajira, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Fajira Syahsena. Di sini saya ingin bertanya kepada Kak Iza, gimana cara mengulangi netting dan agak terputus yang berlebih. Mbak Ajeng bisa mengulangi tadi? Bagaimana caranya mengulang? Tidak terdengar juga soalnya suaranya, Bu. Bisa diulangi mungkin Mbak siapa tadi ya namanya? Gimana cara mengulangi netting? Gimana cara menghilangi netting dan gugup yang berlebihan, Kak? Oke, menghilangkan gugup yang berlebihan gitu ya.
Biasanya kenapa itu Mbak kok bisa gugup berlebihan? Enggak. Halo? Kenapa kok biasanya bisa mengalami gugup yang berlebihan? Kira-kira kenapa tuh, Mbak? Oke, kayaknya terputus ya. Oke, coba saya jawab ya, teman-teman. Sebenarnya pada intinya, gugup atau grogi itu adalah sesuatu hal yang wajar. Jadi kalau manusia itu nggak gugup, berarti dia sudah meninggalkan dunia ini. Alias sudah. Nah, itu dia nggak akan pernah merasakan gugup. Tapi selama kita hidup dan jantung kita itu berdetak, kita pasti akan merasakan gugup. Mau melakukan public speaking, mau ketemu pacar, mau dapat hadiah, mau besok ujian, mau ngomong jujur sama orang tua, kita pasti grogi, pasti gugup. Karena apa? Itu reaksi yang normal ketika kita merasa tertekan atau kepikiran sesuatu. Jadi yang pertama mindsetnya adalah, anggap dulu wajar gugup itu terjadi di hidup kita. Anggap itu suatu hal yang wajar. Nah, kalau teman-teman sudah tahu, sudah paham bahwa gugup itu adalah suatu hal yang wajar, sesuatu hal yang sangat naluriah, selanjutnya adalah cari tahu apa yang bikin gugup. Kalau saya, yang bikin gugup adalah kalau datang ke venue suatu acara, itu mepet, itu saya gugup. Saya gugup, saya grogi berlebihan. Maka karena saya sudah tahu, ketika mau datang ke sebuah acara, yang saya lakukan adalah 30 menit, itu udah paling telat. Saya harus sudah standby di lokasi. Saya duduk, menenangkan pikiran, saya cek lokasinya, mikrofonnya saya sudah siap, saya duduk di mana, kamar mandi sebelah mana, jalan sebelah mana, supaya nggak feedback, nggak kan ketemu sama speaker, kan? Adalah kalau minum kebanyakan. Maka yang saya lakukan adalah tidak minum kebanyakan dan makan sambal kebanyakan. Kalau saya makan sambal kebanyakan sebelum event, perut saya mules kalau gugup. Saya pipis-pipis mulu ke kamar mandi. Itu yang terjadi di saya, beneran. Saya latihan public speaking itu dari umur 8 tahun, teman-teman. Sampai sekarang umur saya 30 tahun, berarti ya 22 tahun. Sering melakukan public speaking. Apakah saya masih gugup? Masih. Dan kalau gugup, kebelet pipis. Maka supaya nggak kebelet pipis, saya nggak banyak minum. Itu terjadi sama diri saya gitu. Jadi itu suatu hal yang wajar dan saya mencoba untuk mengatasinya. Lalu ketika teman-teman datang, jangan mepet-mepet. Kalau bisa kenalan dulu sama panitianya itu siapa. 1-2 dari audiensnya. Biasanya kalau kita udah kenal sama audiensnya, secara mental kita lebih siap. Lalu cek mikrofon. Mikrofon itu juga salah satu alat yang bikin kita gugup. Jadi alangkah baiknya ketika teman-teman diminta untuk melakukan public speaking, cek mikrofon sebelumnya. Jangan sampai waktu kita ketika ngomong baru selangil, udah parah. Kita udah yang gitu. Cek mikrofonnya. Kalau bawa laptop, bawa slide presentasi, colokin sendiri, cek lagi. Udah bisa tertampil belum? Beberapa orang kalau udah ketemu sama kendala, mikrofon yang nggak enak, slide presentasinya error, udah yang ngeblank semua nggak karu-karuan. Itu dia. Lalu cara selanjutnya adalah dari tempat duduk teman-teman menuju panggung atau pada saat berjalan menuju tengah panggung, pasang posisi tegak. Karena begitu teman-teman lihat layout jalan, ya kalau bahasa Jawa tuh kayak apa sih ya? Nggak bersemangat gitu loh. Lihat-lihat tuh bahasa Jawa ya. Jadi, nah udah kebanyakan gerak badannya gini, udah kacau di situ. Seolah-olah apa tubuhnya teman-teman itu sudah memberikan energi negatif. Saya pernah melihat sendiri ada orang mau mengisi sambutan gitu ya. Baik kepada Bapak Adi kami persilahkan untuk memberikan sambutan. Udah dipanggil namanya. Dia masih yang nyari-nyari, aduh, di mana nih naskahnya gitu ya. Ketika jalan menuju podium, dia masih yang nyari-nyari. Apa yang terjadi begitu sampai di mikrofon? Dok, waduh, udah. Diketuk-ketuk gitu mikrofonnya. Bubar deh semuanya. Padahal beliau adalah orang yang terpelajar, punya jabatan tinggi gitu kan ya. Tapi dari dia berjalan, dia membawa dirinya sampai menuju ke podium, itu tidak menunjukkan kesan pede.
tubuhnya sudah memberikan energi negatif dan itu akan menambah banyak banget energi negatif di tubuh kita. Maka mengatasi gugup itu pertama dari diri kita dulu disiapin. Mindset-nya ya kan, waktunya kalau punya kendala-kendala kayak saya itu dikurangin kafein dan teman-temannya, posisikan badan kita itu siap sampai dengan di depan. Gugup itu wajar, tapi bisa dikurangi ketika teman-teman sering latihan. Ketika nggak sering latihan, saya bisa pastikan gugupnya itu akan naik terus. Tapi ketika teman-teman maju terus, sering mencoba, level gugupnya itu bakal berkurang. Dan durasinya akan berkurang. Jadi ada yang gugup itu dari awal sampai akhir gugup terus. Ada yang gugupnya cuma sampai tengah aja. Nanti ada gugupnya yang cuma pas awal pembukaan aja. Kalau teman-teman udah bisa mengatasi gugup cuma sepersekian menit setelah pembukaan, habis itu bisa relax, berarti itu udah terlatih mentalnya. Latihan terus ya. Ketemu sama venue-nya, ketemu sama lapangannya, ketemu sama medan perangnya, ditingkatkan. Menurut saya begitu Mbak tadi yang Mbak Fajira Syahsena, semoga bisa membantu. Di sini ada juga Mas Agus Apiudin ya, kalau mau tanya lewat chat aja, jaringannya kurang bagus, saya di Bogor. Oke, baik. Pada saat presentasi, materi sudah disiapin, tapi pas maju ke depan itu blank karena audiensnya yang tidak kita kenal. Gimana cara ngatasinya? 7-Eleven sudah dicoba, tapi tetap blank. Bisa dibantu dijawab. Salah satu cara juga supaya ngeblank adalah dengan melakukan interaksi. Ini berlaku dan berfungsi buat saya, Mas Agus. Jadi kalau teman-teman, ini satu tips juga, kalau presentasi kok ngeblank, coba audiensnya diajak ngobrol. Jadi kebanyakan orang presentasi itu gayanya kayak gini. Saya kasih contoh ya. Selamat malam, nama saya Sarah Neriza. Saya akan melakukan presentasi dengan tema public speaking. Public speaking adalah aktivitas berkomunikasi di depan umum. Itu yang sering banget dilakukan sama orang. Saya Sarah, topiknya ini langsung dijelasin ke materi. Itu yang sering dilakukan orang dan itu yang selalu dilakukan oleh mahasiswa-mahasiswa saya juga di kampus. Sekarang coba dirubah. Sebelum masuk ke isi, sampaikan bridging dulu atau jembatan dulu. Caranya gimana? Lakukan interaksi sama audiens. Kalau kita mau ngomongin public speaking, coba kita tarik interaksi dengan audiens, caranya kayak gini. Halo, nama saya Sarah. Malam hari ini saya akan presentasi mengenai tips public speaking efektif. Oke, saya mau tanya dulu kepada Bapak yang ada di sana. Ya, Bapak. Bapak, menurut Bapak kenapa sih kita butuh kemampuan public speaking? Itu yang tadi seperti saya lakukan dengan teman-teman di awal acara. Itu bukannya basa-basi belaka, bukan. Itu semuanya ada maksudnya. Maksudnya apa? Supaya saya sama teman-teman sebagai audiens itu satu frekuensi. Kita terikat sesuatu yang nggak kelihatan gitu. Kenapa tadi saya menyapa Mbak Dewi? Kenapa tadi saya menyapa Mbak Nadia? Kenapa tadi saya menyapa Mas Zaha? Kenapa saya menyapa Mas Kevin? Kenapa saya menyapa Mbak Adelia, Mbak Kasilda? Kebetulan yang kameranya terbuka semuanya ya, karena tadi yang tertutup saya panggil juga nggak kelihatan. Saya sebagai pembicara di sini ingin menyamakan frekuensi. Saya yang sebagai pembicara di sini berusaha untuk menganggap kehadiran mbak-mbak dan mas-mas. Ketika saya menganggap kehadiran audiens yang ada di sini, gitu kan, itu sebenarnya adalah jalan yang bagus untuk melakukan komunikasi yang efektif. Tapi ketika kameranya ditutup, saya nggak tahu keberadaannya teman-teman. Kita nggak ketemu frekuensinya, kita nggak ketemu chemistry-nya. Tapi ketika ketemu sama yang wajahnya kameranya terbuka, saya mendapatkan satu koneksi di situ. Saya bisa melihat wajahnya Mas Zaha. Oke, Mas Zaha berkacamata menggunakan tutup kepala. Ada koneksi di situ. Saya bisa melihat Mas Kevin. Oke, Mas Kevin pakai baju biru, berkacamata. Ada koneksi yang terjalin. Begitu juga ketika teman-teman melakukan presentasi. Gimana caranya kita melibatkan koneksi itu adalah dengan cara mengajak mereka berbicara. Wah, loh, kalau audiensnya banyak gimana? Ya nggak usah semua sih. Cukup pilih beberapa aja secara random. Yang di depan, yang di tengah, yang di belakang.
Jangan malu untuk mendekati audiens. Jangan seolah-olah berpikir kalau kita nih yang terbaik, yang terpinter, seolah kita nggak mau deket sama mereka. Nggak ada untungnya buat kita sebagai presenter, nggak ada untungnya kita sebagai public speaker ketika kita merasa lebih tinggi tapi audiensnya nggak paham, itu nggak ada untungnya. Maka, satu, ajak audiens berinteraksi, dekati, tanya, minta pendapat, berikan kesempatan audiens untuk berbicara. Itu bagus banget untuk menjalin koneksi. Dan biasanya kalau koneksinya ini sudah terjalin, kita akan lebih santai menikmati proses aktivitas public speaking itu. Biasanya demikian. Itu yang sering saya lakukan. Semoga bisa membantu untuk Mas Agus Apiudin. Jadi ketika presentasi, dekatilah audiens, ajak berbicara, ajak ngobrol, tanya, minta opini atau apapun. Itu bisa memudahkan mental kita, biar nggak ngeblank juga ketika berbicara. Oke, saya rasa begitu ya Mas Agus ya, itu yang sering saya lakukan, semoga bisa membantu. Lalu kemudian ada Mbak Sandra juga, mohon maaf apabila lewat chat, terdapat kendala tidak masalah. Bagaimana cara mengurangi kesalahan kata dalam public speaking? Padahal materi sudah dikuasai, tetapi saat pengucapan malah suka salah satunya belibet. Dengan adanya kesalahan pengucapan, malah jadi nggak percaya diri. Tiba-tiba suka kayak ngomong kesalahan pengucapan yang tadi dilakukan, jadinya saat presentasi kurang maksimal. Oke. Terima kasih juga buat Mas Agus Apiudin. Untuk Mbak Sandra Dwi, kenapa kita bisa salah ngomong? Biasanya karena ngomongnya kecepatan. Itu dia. Jadi biasanya kalau kita ngomongnya kecepatan, kita nggak bisa ngontrol apa yang mau kita sampaikan. Kenapa kok orang bisa ngomongnya kecepatan? Satu, karena grogi. Yang kedua, pengen presentasinya cepat selesai. Kalau presentasinya pengen cepat selesai, kita cenderung otak kita tuh udah sampai ke depan, mulutnya baru sampai sini. Otaknya udah sampai Jakarta, tapi mulutnya baru sampai Semarang. Akibatnya apa? Antara mulut sama otak nggak bisa sinkron. Maka supaya nggak salah kata, alangkah baiknya dikurangi level kecepatan berbicaranya atau temponya. Sehingga apa yang kita keluarkan itu betul-betul apa yang kita pikirkan. Mungkin Mbak Sandra perhatikan deh, ketika tadi saya beberapa kali salah ngomong, itu biasanya ketika tempo saya relatif lebih cepat. Tapi ketika saya lebih pelan ngomongnya, lebih lambat ngomongnya, itu lebih terkontrol. Jadi saran saya untuk Mbak Sandra adalah coba lebih pelan-pelan, lebih nikmati sesi presentasinya, jangan keburu-buru pengen cepat selesai, begitu ya. Jadi ketika kita berbicara, itu memang betul-betul kita perhatikan. Kontrol diri. Jadi kalau kita belajar dari para public speaker yang handal di dalam dan di luar negeri, mereka selalu kasih tipsnya adalah self-control. Kontrol diri. Kalau saya selalu bilang adalah jangan yang penting ngomong, tapi ngomonglah yang penting. Ketika kita sudah pegang ngomonglah yang penting, maka semua yang kita ucapkan itu ada maksudnya. Nggak kebanyakan curhat kemana-mana. Sehingga kalau nggak kebanyakan curhat, materi di otak kita tuh nggak overload, nggak kebanyakan. Kita bisa lebih ngomong perlahan-lahan. Begitu, saya rasa. Baik, tidak masalah yang koneksi malam hari ini kurang bagus. Saya menyadari betul karena tempat saya juga mendung, jadi nggak bisa open camera. Tidak masalah, mungkin tidak bisa saya sapa semuanya. Karena siapa tahu yang berjilbab, kebetulan nggak bisa berjilbab, jadi nggak bisa open camera. Tidak masalah, tapi semoga obrolan kita nggak cuma sampai di sini saja. Teman-teman bisa diskusi, bisa ngobrol, ketemu sama saya lewat blog, bisa lewat Instagram, bebas. Insya Allah pasti saya akan balas. Gitu. Lagi Pinterest saya favorit, ini salah satu. Oke, bagaimana Mbak Ajeng? Bisa dilanjutkan atau bagaimana? Ini ada satu pertanyaan lagi. Saya mau bertanya, waktu bikin podcast, kita sebagai pembicara butuh karakter suara tidak, Kak? Jika iya, gimana cara nemuin karakter suara kita? Kadang pas rekaman atau latihan, nada suara kita suka kebawa cara bicara orang lain. Suara kita itu udah pemberian Tuhan ya teman-teman, jadi nggak bisa dirubah-rubah. Jadi kalau misalnya saya pakai suara diafragma kayak gini, halo apa kabar, senang banget, malam hari ini saya bisa menyapa teman-teman. Ini saya menggunakan suara diafragma, tapi suaranya nggak beda jauh dengan karakter aslinya. Jadi karakter suara kita itu udah yaitu dikasih sama Tuhan.
Bisa sedikit dipoles, bisa sedikit dirubah, tapi nggak bisa lama gitu. Nggak bisa selamanya, jadi cuma dalam jangka waktu tertentu saja. Nah, karakter kita itu akan keluar kalau teman-teman sering melakukan aktivitas berbicara. Semakin sering dilatih, semakin sering dipraktekkan, karakternya itu akan bertahan lebih lama. Jadi suara saya seperti ini, ketika sering berbicara seperti ini digunakan terus-menerus, akan terbentuk, akan jadi seperti ini. Tapi nanti ketika teman-teman bicara dalam konteks yang informal, suaranya bakal berubah lagi ke suara yang biasa. Kalau saya ngobrol di ranah yang biasa, informal, contohnya kayak gini. Halo, apa kabar? Saya udah makan loh. Ya, enak ya makanannya ya. Waduh, sotonya enak banget nih. Ini suara asli saya ketika saya ngobrol sama teman-teman. Biasa, situasinya, konteksnya informal. Tapi ketika saya harus presentasi, suara saya akan berubah. Baik, saya akan melakukan presentasi malam hari ini. Nama saya Sarah. Begitu balik lagi ke suasananya informal akan balik lagi. Tapi ketika akan butuh suara diafragma, dia akan muncul lagi seperti ini. Akan keluar lagi. Kalau dibutuhkan untuk hilang, akan hilang lagi. Nah, bagaimana switch-nya bisa gonta-ganti itu adalah ketika teman-teman sering latihan. Nanti akan ketemu. Waktunya dipakai. Waktunya enggak. Waktunya dipakai, waktunya enggak. Dan itu akan otomatis berubah. Jadi kalau tadi ditanya karakter suaranya butuh atau enggak, dilatih terus aja ngomong, direkam. Jangan cuma sehari 2 hari, tapi butuh berbulan-bulan. Nanti teman-teman akan menemukan suaranya sendiri. Kapan itu butuh keluar, dia akan keluar. Kapan tidak dibutuhkan, dia akan hilang. Dan itu butuh latihan, nggak sebentar. Saya butuh menemukan karakter suara diafragmanya keluar, seperti ini, suara seperti ini, melatih seperti ini, itu sekitar 3 bulan. 3 bulan teman-teman konsisten, setiap hari paling cuma 10 menit, 15 menit. Nanti akan terbiasa. Gitu. Kita latih sendiri, kita rekam suara sendiri. Nanti kalau sudah terbiasa, ketika tidak dibutuhkan, dia akan kembali seperti semula. Akan menghilang sendiri. Itu. Jadi sekitar 3 bulan kalau dalam pengalaman saya. Tiap hari dilakukan, teman-teman. Saya rasa begitu. Kok IG-nya nggak ketemu ya? Masa sih nggak IG-nya nggak ketemu? Boleh nanti saya ketikin ya IG-nya ya. IG-nya saya. Saya kembalikan ke Mbak Ajeng selaku moderator. Silakan Mbak Ajeng. Kalau ternyata sudah mepet sekali waktunya ternyata. Oke, baik teman-teman, sepertinya sudah tidak ada pertanyaan lagi dan kita sudah berada di penghujung acara. Sebelum mengakhiri webinar kali ini, saya dan Apiari ingin mengucapkan terima kasih kepada Bu Sarah dan juga teman-teman yang telah hadir pada webinar kali ini. Semoga bisa memberikan insight baru untuk teman-teman. Nah, sebelumnya saya akan launch untuk polling ini di mana untuk evaluasi dari Apiari membuat webinar ke depannya. Untuk teman-teman bisa untuk diisi ya. Sebentar. Oke, sudah saya munculkan pollingnya untuk teman-teman diisi.
Oke, 9 orang lagi teman-teman untuk masih mengisi pollingnya. Oke, baik. Oke, baik. Sebelum saya tutup, kami juga ingin mengingatkan untuk update event schedule Apiari bisa follow Instagram kami di @apiari.coworking atau jika butuh ruang kantor, virtual office, dan jasa-jasa lainnya untuk membantu bisnis teman-teman juga bisa infokan kepada kami agar dapat kami bantu. Sebelumnya kita boleh untuk foto bersama dulu. Untuk teman-teman bisa di open kameranya. Oke. Ayo open kameranya teman-teman. Kita foto bersama dulu. Oke. Satu, dua, tiga. Cheese. Oke, sekali lagi ya teman-teman. Satu, dua, tiga. Cheese. Oke, baik. Terima kasih sekali lagi dan sampai bertemu di webinar selanjutnya. Dadah. Terima kasih Bu Sarah. Terima kasih teman-teman yang lain. Terima kasih. Terima kasih. Barakallah. Terima kasih semua. Terima kasih. Izin live ya, Kak. Iya. Terima kasih kakak. Iya.